Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menyertai aktivitas panjenengan semuanya dalam segala aktivitas, baik aktivitas bekerja, beribadah, atau aktivitas berlebaran. Semoga semuanya menjadi aktivitas yang membawa keberkahan bagi panjenengan semuanya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, mumpung masih dalam suasana lebaran, ada sebuah usulan dari pemerhati channel Memori Santri, usulan yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana kalau kita membahas, mengupas secara tuntas setuntas-tuntasnya terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tentunya usulan yang sangat menarik. Untuk itu dalam video kali ini kita akan membahasnya secara tuntas di dalam kajian kali ini. Sahabat rahimakumullah, telah kami siapkan beberapa referensi dari beberapa sumber kitab yang tentunya ini sangat terpercaya, karena kita sebagai channelnya para santri, kita akan berbicara sesuai dengan data dan literatur yang jelas dan muktabar, tidak sebagaimana tetangga sebelah yang biasanya itu main klaim ini bid'ah, ini mukhalifun li sunnah, tapi ternyata setelah dikaji secara mendalam ternyata tidak demikian. Kalau kita tidak seperti itu bedanya kita dengan mereka. Sahabat rahimakumullah, kalau kita berbicara puasa di bulan Syawal, pertama yang akan kita kupas adalah mengenai status hukum dan dalilnya. Untuk itu telah kami persiapkan keterangan dari kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, tepatnya pada juz 8 Sahifah 56. Saya bacakan langsung. Materi bisa dilihat di layar, dan barang siapa menginginkan materi ini dalam bentuk PDF, silahkan menghubungi nomor yang telah kami sediakan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Yang artinya adalah, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka pahala dari puasa yang semacam itu kasiyamid dahri, sama dengan pahala puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa dahar adalah puasa terus-menerus kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi luar biasa ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini sahih. Nah, terkait dengan hadis ini, beliau Imam Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim, beliau berkata begini, fihi dilalatun sharihatun li madhhabi Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa muwafiqihim. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas sekali untuk atau bagi madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Dawud, dan imam-imam yang lain yang sepakat dengan mereka terkait apa? Fistihbabi shaumi hadhihi sittah, terkait kesunahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Jadi jelas menurut madhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Dawud bahwa puasa Syawal 6 hari hukumnya adalah sunnah. Namun ternyata untuk pandangan ulama antar madhabnya, mereka tidak satu suara. Terbukti Imam Nawawi melanjutkan keterangannya
Wa qala Malikun wa Abu Hanifah yukrahu dzalik. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa Syawal hukumnya makruh. Jadi kebayang ndak ya? Jadi yang jelas-jelas ada hadisnya man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri, itu kan jelas sekali. Tapi kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan atau berpendapat makruh. Ini kalau kalau orang tetangga sebelah kita tahu, pasti diklaim Imam Malik dan Imam Abu Hanifah telah menyelisihi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti begitu. Maklumlah tetangga sebelah kan pikirannya agak cupet-cupet begitu. Apa yang menjadi pertimbangan Imam Malik? Imam Malik begini, qala Malikun fil Muwatta ma ra'aitu ahadan min ahlil ilmi yasumuha. Aku tidak melihat satu orang pun dari ahli ilmu berpuasa Syawal itu. Jadi berpuasa di bulan Syawal 6 hari tidak ada dari ahli ilmu. Qalu, mereka berkata fayukrahu, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya makruh. Alasannya apa? Li'alla yudhanna wujubuha. Jadi agar tidak dianggap bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya wajib. Artinya apa, sahabat dan pemirsa rahimakumullah? Bagi orang alim itu punya tugas untuk menjaga keotentikan dan keorisinilan hukum, itu penting. Jadi jangan sampai hukum sunnah dianggap hukumnya wajib. Ini tugasnya orang alim ya. Biar apa kalau tugasnya orang alim? Biar tidak kemalasan. Ini kalau yang setengah-setengah atau agak-agak alim itu kan bisa jadi ini hanya sekedar alasan saja. Artinya apa? Membungkus kemalasan dengan label syar'i, itu kan seperti itu. Nah, itu begitu ya. Ini mohon difahami bahwa tugasnya orang alim itu adalah menjaga keotentikan dan keorisinalan hukum. Itu adalah tugas yang mulia. Nah, lanjut. Wa dalilu Syafi'i wa muwafiqihi hadzal hadis as-sahih as-sahih. Sedangkan dalilnya Imam Syafi'i dan imam-imam yang sepakat dengan Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih dan jelas. Wa idza thabatat as-sunnah la tutraku litarki ba'dinas. Ketika sunnah atau dalil kesunahannya itu sudah positif, maka hal ini sunnah tidak ditinggalkan oleh sebab ada sebagian orang yang meninggalkannya, atau mayoritas orang meninggalkan, atau semua orang meninggalkannya. Ini tidak seperti itu ya. Sunnah tetap ada anjuran untuk dilaksanakan. Wa qauluhum qad yudhannu wujubuha yantaqidu bisawmi arafata wa asyura'a wa ghairihima minas sawmi al-mandub. Adapun pernyataan atau alasan mereka bahwa agar tidak salah persepsikan atau tidak diyakini itu adalah wajib, itu alasan semacam itu sudah tertolak dengan kesunahan puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, wa ghairihima dan puasa-puasa yang lain minas shaumi dari puasa-puasa yang sunnah. Nah, dari sini jelas kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i, puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Adapun madhab yang lain kita menghormati itu. Lanjut. Kemudian 6 hari ini bagaimana pelaksanaannya? Harus terus menerus apakah boleh dipisah? Kemudian Imam Nawawi melanjutkan keterangannya, qala ashabuna wal afdal antusoma as-sittah mutawaliyatan. Menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, yang paling utama 6 hari di bulan Syawal ini puasanya dilakukan secara terus-menerus. Kapan? Aqiba yaumil fitri, setelah hari raya
Idul Fitri. Nah terus kalau dipisah bagaimana? Fa in farraqaha aw akharaha an awaili Syawalin ila awakhirih hasolat fadilatul mutaba'ah. Apabila dipisah atau ditunda sampai menjelang akhir-akhir bulan Syawal, maka fadilatul mutaba'ah mengikutkan 6 hari di bulan Syawal diikutkan kepada bulan puasa. Fadilah ini sudah bisa didapatkan. Kenapa demikian? Li'annahu yasduqu annahu atba'ahu sitan min Syawalin. Karena dengan praktek semacam itu sudah masuk dalam praktek mengikutkan 6 hari di bulan Syawal diikutkan kepada bulan Ramadan. Kemudian qaulal ulama wa innama kana dzalika siyamid dahri li annal hasanata bi asyri amsalha fa ramadanu bi asyrati asyhurin wasittatu bi syahraini. Nah, kenapa kok ini pahalanya senilai dengan siyamud dahri, puasa dahar itu begini? Karena kan kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap satu kebaikan nilainya minimal 10 kali lipat. Kalau 1 bulan Ramadan berpuasa nilainya sama dengan 10 bulan. Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60, 60 sama dengan 2 bulan, 2 bulan ditambah 10 bulan berarti sudah 12 bulan. Itulah namanya shaumud dahri. Nah, seperti itu. Kemudian kita perdalam lebih lanjut. Bagaimana kalau seandainya puasa Syawal 6 hari ini digabung dengan puasa qadha Ramadan? Ini seperti apa? Maka mari kita simak keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, tepatnya pada halaman 113 sampai dengan 114. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu kaf zahiru hadithi wa adba'ahu sitan min Syawalin wa ghairihi minal ahadits adamu husulis sittah idza nawaha ma'a qada'i ramadana. Kalau melihat teksnya hadis, jadi wa'ad ba'ahu sitan min Syawalin, yang artinya kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau melihat teksnya hadis ini menyimpulkan bahwa jika niat puasa 6 hari ini digabung dengan qadha Ramadan, ini tidak bisa berhasil alias tidak bisa. Lakin sarraha Ibnu Hajar, akan tetapi Imam Ibnu Hajar menjelaskan bihusuli asli thawabi li ikmalihi idza nawaha ka ghairiha min arafata wa asyura. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa pahala keduanya bisa dihasilkan ketika sama-sama diniati. Ini sama dengan puasa yang lain, seperti puasa Arafah, kemudian puasa Asyura. Bisa digabung dengan puasa wajib. Bal rajjaha mimra, bahkan Imam Romli. Nah, ini berarti ini Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat. Artinya pendapat ini sangat kuat sekali. Bal rajjaha mimra husulu asli thawabi sairi tatawu'at ma'al fardi. Bahkan Imam Romli mentarjeh bahwa semua ibadah-ibadah sunnah itu bisa digabung dengan ibadah fardu dan pahalanya bisa dihasilkan. Wa illam yanwiha, walaupun itu tidak diniati. Walaupun tidak diniati bisa didapatkan. Artinya apa? Begini. 6 hari ini ketepatan qadha Ramadan, punya hutang Ramadan 6 hari, lalu di qadai pada bulan Syawal. Untuk puasa bulan Syawalnya tidak diniati, niatnya niat qadha saja. Ini bagaimana? Maka qadha ini juga dapat mencakup atau menghasilkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal.
Itu seperti itu menurut Imam Romli. Malam yasrif hu anha sorifun, selama tidak ada hal yang memalingkannya. Ka'angkodo Ramadan fi Syawalin, sebagaimana orang mengkodok Ramadan di bulan Syawal. Wa qasoda kodo asitah min Dzulqa'dah, dan dia bertujuan mengkodoi 6 hari di bulan mengkodoi 6 hari di bulan Syawal, mengkodoi 6 harinya bulan Syawal dikodoi di bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau seperti ini berarti kodoknya tidak sekaligus menghasilkan pahala 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena memang sudah ada rencana 6 hari di bulan Syawalnya mau dikodoi di bulan Dzulqa'dah. Kemudian ada tambahan keterangan wa yusannu shaumus sitti wa in aftara Ramadan, dan sunnah hukumnya tetap berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini walaupun pada bulan Ramadannya itu tidak berpuasa ya. Tidak berpuasa, puasanya di bulan Syawal 6 hari. Intah. Kemudian qultu wa tamada Abu Makhromah tab'an lisamhudi adama husuli wahidin minhuma. Kalau menurut Abu Makhromah, jika digabung dengan puasa Ramadan, puasa 6 hari ini niatnya digabung dengan qada Ramadan, tidak ada yang hasil. Idza nawahuma ma'an, ketika sama-sama diniati. Kamalau nawa az-zuhra wa sunnataha. Ini sebagaimana orang berniat sholat zuhur sekaligus sholat sunnah qobliyahnya, tidak bisa. Ini menurut pandangannya Syekh Abu Makhromah. Bal rojaha Abu Makhromah ada masih hati shomi siti liman alaihi qada'u ramadana mutlaqon. Bahkan Imam Abu Makhromah ini mentarjeh jika masih punya hutang di bulan Ramadan, maka tidak sah hukumnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kodok dulu, begitu kalau menurut Syekh Abu Makhromah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, mereka berdua sepakat bahwa antara puasa 6 hari di bulan Syawal dengan kodok Ramadan ini bisa digabung. Apalagi misalkan ketepatan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis, double itu pahala. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu ya. Bagaimana, sudah tuntas ya kira-kira? Ya, insya Allah ini sudah tuntas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.